akan bahas satu tema, hidup di dalam kelegaan Tuhan. Saya percaya kalau kita mendengar kata kelegaan itu pasti semua orang merindukan. Lega, plong, ini semua pasti menjadi kerinduan setiap orang. Nah, kita buka dulu dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Matius pasal ke-11 maksud saya ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini tema atau judul perikopnya adalah ajakan juru selamat, ajakan Yesus. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Dan orang bijak, orang pandai itu berbicara orang-orang bijak dan orang-orang pandai dari kehidupan orang dunia. Makanya Alkitab bilang hikmat dunia hanyalah kebodohan bagi Allah. Jadi orang-orang pandai, orang-orang bijak, tapi itu konteksnya kehidupan orang-orang dunia. Ya kan? Tapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil, orang kecil. Nah, terus ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hari ini kita berbicara tentang hidup di dalam kelegaan. Ya kan? Setiap orang pasti ingin hidup yang namanya lega, mengalami satu keplongan ya dalam hidup ini ya kan. Dan saya mau katakan rasa lega, rasa apalagi pelong dalam hidupkan kita ini tidak tergantung dari keadaan di luar kita. Amin. Jadi saya bisa merasa lega dalam hidup saya rasa plong hidup saya tidak ditentukan dari keadaan di luar saya. Jadi artinya apa? Kita bisa menghadapi tantangan, kita bisa menghadapi masalah, tapi itu tidak akan mengubah rasa kelegaan dalam hati. Kalau namanya karena pengaruh dari luar, ya setiap hari saudara stres melulu hidup. Ya kan? Hari ini oke, besok sesuatu yang oke bisa berubah menjadi tidak nyaman. Nah, tapi saudara lihat kelegaan yang Tuhan beri tidak lagi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang yang ada di luar diri kita. Apapun yang terjadi, kelegaan Tuhan akan menguasai kehidupan kita. Amin. Nah, makanya saudara saya beri contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu mengalami tekanan yang sangat berat enggak? Betul. Dia di kota Roma, di penjara, saya udah berapa kali jelaskan dalam penjara bawah tanah itu loh. Saya sudah melihat sendiri itu penjara itu. Lihat dalam satu tekanan yang luar biasa. Tapi anehnya dari dalam penjara itu dia menulis surat kepada jemaatnya yang ada di kota Filipi. Ya kan dia bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bayangkan orang ada dalam tekanan seperti itu buat menyampaikan pesan kepada orang di luar sana supaya bersuka cita. Artinya apa? Kelegaan Paulus tidak lagi oleh situasi dan kondisi yang ada di luar dirinya. Sampai selesai di Roma, dia ke Filipi. Dapat tangkap lagi situ. Masukkan penjara, baca dalam Kisah Rasul 16 nanti. 20-an terus. Sudah masuk penjara bagian tengah lagi, artinya enggak nyaman. Setelah itu dipasung kakinya. Saudara bayang dalam penjara dipasung mau ngapain lagi ya kan? Nah saya mau tanya, dia stres enggak? Dalam situasi seperti itu. Dia beserta teman yang bernama Silas memuji Tuhan. Baca nanti Kisah Rasul 16 ayat 22 terus. Ayat 25, 26 saudara lihat rahasianya situ.
Dia memuji menyembah Tuhan sampai terjadi satu mujizat di mana terjadi gempa bumi. Pintu penjara terbuka. Orang-orang yang tidak dalam penjara tidak melarikan diri. Bukan hanya itu, kepala penjara akhirnya bertobat terima Yesus. Karena tidak ada 2 orang dalam penjara yang hidup dalam kelegaan Tuhan. Ayo saudara, hari ini kita harus lega dong. Dalam kelegaan Tuhan, amin. Semua pengen lega? Pengen plong? Masalah pasti ada enggak? Pasti. Kalau enggak mau sudahlah, saya doakan di depan sini. Pasti ada. Cuma sekarang bagaimana kita menghadapi masalah itu, konsep memandang kita yang harus berubah, bukan keadaan yang berubah. Amin. Seringkali kan kita larut, akhirnya hilang kelegaan, hilang sukacita, stres, akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya bertentangan dengan firman ini loh. Ayo saudara, hari ini kita harus mengalami kelegaan, meninggalkan tempat ini, amin. Nah sekarang apa yang harus dilakukan agar mendapatkan kelegaan dari Tuhan? Tindakan apa yang aku harus lakukan supaya kelegaan dari Tuhan aku alami? Ini kita pelajari hari ini bersama-sama. Yang pertama, perhatikan ayat 28. Yang pertama, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama, Yesus katakan marilah kepadaku. Ini undangan atau bukan? Undangan. Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dia berikan satu undangan bagi setiap orang. Artinya apa? Berarti kalau undangan itu dia beri, yang pertama supaya dapat kelegaan, penuhilah undangan itu. Kan dia bilang marilah. Berarti supaya kita bisa mendapat kelegaan itu kita penuhi undangannya dia. Artinya apa? Memenuhi undangan itu artinya apa? Artinya meresponi dengan sungguh-sungguh hati setiap firman Tuhan yang ditaburkan, setiap firman Tuhan yang didengar dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk firman itu. Kenapa saya katakan harus terbuka meresponi firman Tuhan? Karena dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Siapa firman yang menjadi manusia? Itulah Yesus. Jadi kalau dia bilang marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Dia berikan undangan, tapi undangan itu akan kita alami waktu kita memenuhi undangan itu. Kita meresponi setiap firman, setiap kebenaran itu, baru di situ kita akan mengalami yang namanya apa? Kelegaan di dalam Tuhan. Saya beri contoh gini saudara. Semua orang ke gereja macam pagi ini umpamanya. Contoh yang paling gampang hari ini pagi. Semua dengar gak firman yang saya sampaikan? Orangnya sama gak? Semua firman sama, menyampaikan yang sampaikan firman ini juga sama, yang berkhotbah ini sama. Tapi saudara dengar, waktu kita pulang, setiap orang menerima berkat yang berbeda dari firman ini. Amin. 1000 datang, tidak semua menikmati berkat firman. Bagaimana firmannya? Ya begitulah. Tapi pendetanya lucu banget. Yang dia ingat cuma apa? Lucu. Makanya gereja banyak orang cari pendeta yang makanya mereka tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Karena dia ingat cuma lucu. Begitu pendetanya mungkin ada masalah, langsung stres. Ya ternyata orangnya begitu. Kenapa? Yang kita cari apa? Manusianya yang lucu itu. Nah Yesus bilang datanglah, kemarilah engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Artinya penuhilah undangan Tuhan. Yaitu meresponi setiap firman, terbuka hati untuk setiap firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita dengar dari seorang sedang menyampaikan kebenaran itu. Buka hati lebar-lebar, terima dengan ketulusan hati, maka kita akan mengalami yang namanya kelegaan dalam Tuhan. Amin. Ayo saudara. Nah itu sebabnya hari ini kita harus sepakat. Setiap dengar firman, kalau saya bilang amin, semua amin.
Apa sih amin tuh? Itu bukan Pak Amin. Tahu nggak amin? Amin itu artinya yes Tuhan, aku sepakat, aku setuju, benar Tuhan. Jadi itu bukan kalimat penutup doa. Makanya saudara dengar firman, amin, amin. Kita sepakat dengan Tuhan. Amin. Nah gitu. Jadikan itu tradisi saudara. Kita tuh kadang-kadang untuk amin aja susah. Padahal amin itu berarti yes Tuhan, aku sepakat, aku setuju, aku tahu itu kebenaran. Amin itu artinya benar, setuju, yes. Nah saudara lihat, ini hal yang sangat mempengaruhi loh. Waktu kita menyetujui dengan firman Tuhan, itu berarti apa? Kita meresponi firman itu. Dan ini pasti akan bekerja di dalam kehidupan kita dan akan memberikan satu kelegaan di dalam setiap hati, setiap kita. Amin. Nah saudara baca, saya beberapa minggu yang lalu saya khotbah dari Matius pasal 13, ingat? Tuhan Yesus beri perumpamaan orang yang menabur benih. Benihnya sama, ditabur, yang menabur sama, yang bedanya apa? Tempat jatuh benih. Yang di pinggir jalan ya udah, datang benih, burung ambil, itu gambaran iblis ambil udah. Itu gambaran orang yang datang ya udah, hanya begitu-begitu aja. Yang kedua jatuh di tanah berbatu, tumbuh enggak? Tumbuh sebentar aja, datang matahari, terik, mati karena banyak batunya. Ini hati-hati yang masih penuh batu-batu, segala macam batu kebencian, batu dendam, segala macam batu. Firman tidak akan bisa bertumbuh dengan subur. Ini yang saya beri nama apa? Supporter rohani. Coba nonton bola. Yang suka berantem siapanya? Suruh main bisa enggak? Kenal pemainnya juga enggak? Enggak. Heboh aja sendiri. Ini supporter rohani. Haleluya, salam ya. Begitu ada masalah sedikit, bubar. Hati-hati saudara. Nah itu tanah yang berbatu. Yang ketiga apa? Tanah yang penuh semak. Tumbuh benih itu. Tapi bersama-sama dengan semak itu dan akhirnya terhimpit mati. Itu gambaran orang yang masih ditekan dengan rasa takut, ditekan rasa khawatir. Tapi yang keempat, benih yang baik. Bertumbuh di tanah yang subur. Begitu jatuh, tumbuh berakar, berbuah menghasilkan buah 30, 60 dan 100 kali lipat. Nah biar kita mau jadi tanah yang terakhir itu. Amin. Yang subur itu supaya benih yang ditabur kita responi itu tumbuh berbuah dalam kehidupan kita. Ini yang saya percaya orang-orang seperti ini akan menghadapi namanya apa? Kelegaan. Maka firman Tuhan bilang hari ini kalau engkau mendengarkan suaraku jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Hati terbuka untuk setiap benih jatuh supaya dia bertumbuh, berakar, hidup dan menghasilkan buah 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Orang-orang ini pasti menghadapi kelegaan selalu dalam hidupannya. Tantangan ada enggak? Pasti. Saya tidak pernah janji di sini ikut Tuhan bebas tantangan. Tapi saya berani pastikan hati yang terbuka untuk kebenaran firman, dia akan mengalami kelegaan dalam hidupannya. Amin. Nah, jadi saudara yang pertama, apa yang harus dilakukan agar mendapatkan kelegaan Tuhan? Yang pertama, penuhilah apa? Undangan itu. Artinya hati kita terbuka dengan lebar untuk firman. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar mendapat apa? Kelegaan dari Tuhan. Yang kedua saya pelajari, siap memikul kuk supaya dapat dikendalikan oleh Tuhan. Jadi tidak liar. Perhatikan di ayat 29, bagian A-nya saja. Yesus bilang, pikulah kuk yang ku pasang, ya kan? Terus ayat 30, sebab kuk yang ku pasang itu enak dan bebanku ringan. Nah dia bilang begini, dia undang, lalu yang kedua dia bilang supaya siap memikul kuk, karena kuk yang kupasang tuh enak dan bebanku ringan. Jadi yang kedua supaya kita bisa benar-benar mengalami kelegaan Tuhan, yang kedua siap memikul kuk
Supaya kita artinya apa? Supaya hidup kita tuh dapat dikendalikan oleh Tuhan. Apa itu cook? Saudara pernah nggak lihat di sawah? Hah? Kasihan lagi kalau kayak gini. Saya satu tahun tuh salah 3 tuh gereja dekat sawah, setiap pagi saya habis doa pagi selalu nongkrong di sawah. Saya mengikuti seluruh proses itu dari waktu mereka mulai mencangkul, membajak, sampai dengan bajak selesai mereka menabur benih, sampai waktu benih mulai tumbuh terus sampai waktu panen saya ikut duduk di dalam rumah. Rumah yang untuk mereka berteduh loh, pondok, tarik itunya loh. Apa? Orang-orangan itu loh. Makanya kalau saya bilang amin jangan kayak orang-orangan sawah, pelongok-pelongok begini. Amin juga ya kan. Jadi saya tahu saudara. Nah saya perhatikan itu mereka si pembajak petani itu, mereka biasa pakai 2 kerbau. Nah di atas kerbau jadi antara leher dengan pundaknya itu ada sebatang kayu, tapi ada di ujungnya tuh selalu ada kayak huruf C-nya gini loh. Dibuat dari kuningan. Ujung kiri, ujung kanan. Lalu itu dimasukkan di kepala apa? Kerbau itu. Lalu setelah itu ada kayu panjang sampai ke belakang melebihi dari panjang kerbau itu. Ada kayu turun ke bawah, baru di bawahnya ada yang namanya mata bajak. Nah biasanya setelah mereka cangkul, mereka tarik tuh oleh kerbau itu. Pakai kayu, yang ada kayu itulah. Petani berdiri dan sambil megang kayu yang di belakang itu sambil memecut kedua kerbau dan itu dapat berjalan sampai ujung sana kembali. Begitu juga waktu setelah diairi, dibikin supaya tanahnya semakin gembur. Itu yang namanya apa? Kuk. Ditaruh di atas kepala itu. Di antara kedua. Jadi fungsinya apa? Fungsinya supaya kerbau itu dapat dikendalikan oleh si petani atau si pembajak itu. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, supaya antara kerbau dengan kerbau itu tidak saling benturan. Karena dia terjepit oleh apa? Oleh apa? Kuk itu. Jadi kayak kayu panjang di ujungnya ada kayak huruf C, kiri kanan, itulah kepala kerbau masing-masing di situ. Ada gada panjang sampai ke belakang, dia pegang itu, lalu dia berdiri di atas mata bajak, lalu dia mulai cambuk kerbau itu dan itu berjalan. Nah fungsi daripada kuk itu supaya kerbau itu dapat dikendalikan. Kalau enggak liar enggak? Lari kemana-mana. Itulah fungsi daripada kuk itu. Sehingga petani itu dapat membajak bolak-balik sampai benar-benar sawah itu dialiri air sampai tanahnya gembur sampai pada satu saat dia akan siap menaburkan benih. Nah ini namanya kuk. Nah Yesus bilang belajarlah daripada aku. Yang kedua dia bilang apa? Pikulah apa? Kuk yang ku pasang. Ayat 30 sebab kuk yang ku pasang itu enak dan bebanku ringan. Jadi kuk yang dipasang itu pasti tidak akan terlalu membebani sampai menekan kerbau itu. Hanya ringan-ringan saja. Tujuannya supaya apa? Supaya dia dapat mengendalikan kerbau itu. Kalau enggak kan liar saudara. Nah kuk ini adalah gambaran kesukaran hidup, ya kan? Yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu, ya kan? Nah Tuhan izinkan kendali semuanya itu supaya kita dapat dikendalikan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain kita dipaksakan untuk taat kepada Tuhan. Jadi fungsinya kuk itu supaya dipaksa taat. Nah saya mau katakan hari ini kita sebenarnya dipaksa Tuhan untuk taat. Makanya ditaruh kuk. Nah kuk itu bisa berupa masalah, tantangan-tantangan hidup, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Amin. Itu supaya jadi kuk, supaya kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Artinya untuk hidup taat itu saudara lihat, harus ada pemaksaan diri. Nah kadang-kadang kita mau suka-suka kan. Sudah dalam Tuhan tapi tidak mau taat, makanya liar terus. Gak pernah terbentuk sampai target yang Tuhan mau.
Padahal dia pasang kuk gitu, dia bilang kukku nggak berat kok, ringan. Supaya kita mau dikendalikan oleh Tuhan sendiri lewat firman dan rohnya. Sampai target yang Tuhan mau. Kan setelah manusia jatuh dalam dosa kan manusia mengalami namanya hamartia. Meleset daripada rancangan. Tuhan datang membentuk kita, mengembalikan supaya rancangan itu tercapai dalam kehidupan kita. Nah tapi itu bisa terjadi waktu kita siap pikul kuk yang Tuhan beri. Kelemahan kak, tantangan-tantangan kita harus hadapi itu kan. Sebenarnya Tuhan sedang pakai itu untuk membenahi hidup kita supaya kita mau taat. Saya mau tanya, kapan orang bisa datang pada Tuhan? Hah? Waktu ada masalah. Kalau nggak ada masalah hari Minggu gini dia udah pergi kemana-mana. Ada masalah, doa semua dia datang rajin ya kan. Begitu selesai jawabannya, hilang. Maka Tuhan izinkan selalu ada kelemahan, tantangan supaya kita mau dikendalikan oleh Dia. Jadi yang saya ingin katakan saudara, di sini adanya satu ketaatan pemaksaan. Atau kita dipaksa untuk dalam satu apa? Ketaatan. Ya kan? Nah, saudara dengar baik. Kita juga ditaruh kuk itu, Tuhan sedang maksa kita supaya kalau lu mau taat benar supaya mengalami kelegaan, pikulah kuk yang aku beri. Saudara lihat, Paulus itu pernah berdoa 3 kali. Dengan doa yang sama dia bilang, Tuhan kiranya angkatlah duri dalam dagingku. Tuhan tidak bilang, oke gua angkat, enggak. Jawaban Tuhan sudah cukup kasih karuniaku bagimu, dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Dan akhirnya Paulus bilang, saat aku lemah, di situ aku kuat. Tuhan tidak angkat kelemahan itu. Supaya Paulus tahu diri, Paulus sadar bahwa dia perlu memiliki kebergantungan terus-menerus hanya kepada Allah. Nah, kuk itu ditaruh. Amin. Maka saya bilang kita yang melayani Tuhan itu bukan orang sempurna, tapi mau disempurnakan. Kalau enggak mau, pasti kita akan jadi liar. Kita semua dapat kesempatan melayani bukan karena saya lebih baik dari saudara. Kita semua ini anugerah, makanya Paulus bilang upahku adalah apa? Melayani. Jadi dia bukan memberi, jadi pelayanan itu apa sih sebenarnya? Hah? Cari hidup? Salah, melayani Tuhan memberi hidup untuk Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan ini anugerah, ini yang Tuhan berikan kepercayaan bagi kita, amin. Tapi sambil kita melayani, kita pikul kuk itu. Supaya mau dikendalikan oleh firman Tuhan dan Roh Kudusnya. Pasti orang-orang seperti ini mengalami kelegaan sampai seperti Paulus bilang pada akhirnya, pada akhir hidupnya, aku telah mengakhiri pertandingan iman dan aku telah melihat mahkota tersedia bagiku. Kenapa? Dia siap memikul kuk sehingga dia tetap bertahan dapat dikendalikan oleh Tuhan sampai akhir hidup. Amin. Nah saudara, saya mau katakan hari ini yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kelegaan? Tidak ada cara lain saudara. Yang kedua adalah apa? Siap memikul kuk yang Tuhan taruh supaya dapat dikendalikan oleh Tuhan. Kalau enggak percaya saudara putar-putar saudara jadi orang Kristen. Di gereja ini, enggak ada, pindah lagi lain. Pindah gereja B, ada lagi masalah, pindah gereja C. Lu mau sampai kapan? Semua gereja pasti ada masalah karena gereja itu adalah tempat orang diproses. Saya kan pernah bilang gereja itu bengkel. Masih ingat? Mobil ngapain ke bengkel? Pasti ada keperluan. Karena rusak, servis rutin dan sebagainya. Ya kan? Nah gereja seperti itu. Tapi kalau satu saat kadang-kadang juga gak mau dibaik-baikin ya udah. Tua kan. Ya kan? Ayo saudara, kita semua ini sedang diproses Tuhan. Kita melayani dengan kelemahan, kita maju terus, pandang dia terus. Sambil siap dibentuk, ditaruh kuk itu supaya Tuhan kendalikan kita. Ini pemaksaan yang harus ada ketaatan untuk seperti ini. Nah hari ini saudara, kita siap pikul kuk kalau ingin mengalami kelegaan. Siap? Kalau enggak kita akan lari-lari terus. Dan kita tidak akan pernah mengalami kelegaan. Percaya saya, karena ini kebenaran firman yang tidak bisa dibantah. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Paulus kan juga pernah bilang kan duri dalam daging itu kan, itulah dia. Paulus juga pernah berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami juga pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Itulah kukuk itu dia izinkan terjadi supaya kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ya kan? Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat di sini Yesus katakan apa? Belajarlah kepadaku. Perhatikan terus di ayat yang ke-29. Ya. Pikul lakuk yang kupasang dan apa? Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang ketiga dia katakan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku. Kalau kita ingin belajar kepada Tuhan, apanya yang kita harus pelajari? Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah firman. Jadi kalau Yesus bilang belajarlah kepadaku, berarti kita harus belajar kepada firman Tuhan. Kenapa? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 itu, firman itu menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi kalau kita mau belajar, Yesus bilang belajarlah daripadaku, berarti kita harus siap hati kita selalu dipelajari dari firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan, jadikan firman Tuhan ini cerminan hidup, supaya kita bisa bercermin lewat firman, bagaimana posisi hidupku hari ini. Nah Yesus bilang kalau mau lega, belajar daripadaku, artinya belajar daripada apa? Firman. Makanya pemazmur bilang, dalam Mazmur pasal 2 itu, Mazmur pasal pertama ayat 2, ya kan? Berbahagialah orang yang kesenangannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah kering daunnya, selalu menghasilkan buah pada waktunya. Yang ditanam tepi aliran air, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi yang ketiga dia bilang belajarlah daripadaku, artinya apa? Belajarlah daripada apa? Firman. Makanya saudara kita datang ibadah ini pasti harus ada firman. Bukan hanya memuji Tuhan, itu persembahan dari kita pada Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan? Firman yang disampaikan. Dua hal ini harus ada. Dalam gereja Tuhan itu ada pujian, ada yang mosak, lagi ada yang meninggal, nyanyi, ya kan? Karena itu ungkapan syukur kita, persembahan yang kita naikkan pada Tuhan. Dan itu tidak cukup, harus ada firman. Karena kita mau belajar dari firman itu supaya aku mengalami kelegaan. Amin. Jadi saudara lihat yang ketiga, belajar kepada Yesus, itu belajar kepada firman. Sekarang pertanyaannya, belajar apa? Belajar apa? Nah, perhatikan apa yang dikatakan Yesus ini. Belajar pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena apa? Yang pertama, belajar tentang kelemah lembutan. Belajar lemah lembut. Lemah lembut itu apa? Apa lemah lembut? Di dalam bahasa aslinya, lemah lembut itu disebut dengan kata praus. Bahasa Yunani. Nah praus itu saudara tahu dia dipakai untuk hewan yang telah dijinakan dan selalu dibawa kendali pada tuannya. Jadi itu digambarkan seperti hewan yang liar, yang jinak tetapi sudah dijinakan, ditaklukkan oleh tuannya, akhirnya apa? Dia hidup di dalam kendali tuannya saudara. Itu yang disebut kata apa? Kata praus, ya kan? Nah saudara lihat seekor binatang yang buas, yang liar, yang ganas sekalipun saudara lihat. Dia waktu dididik dari kecil sampai akhirnya apa? Dia berubah enggak? Anjing itu loh. Anjing sebenarnya pada dasarnya binatang buas bukan? Apa ciri-ciri binatang buas? Salah satu makan daging mentah. Tapi bisa sama tuannya dia sampai peluk-pelukan, cium-cium, dicium-cium ya kan, dibawa tidur tempat tidur enggak ganas. Tapi coba orang lain yang lakukan. Diterkam kita. Kenapa?
dia mengalami namanya praus. Ya kan? Hewan itu dijinakan dan akhirnya selalu tunduk kepada tuannya, dapat dikendalikan oleh tuannya. Artinya apa, saudara? Yang disebut dengan praus arti sikap hidup yang selalu siap dikendalikan oleh Tuhan melalui firman dan rohnya. Jadi lemah lembut itu tidak ada hubungan dengan dialek kita, ya meskipun kita juga enggak caci-caci maki orang, tapi dialek kan enggak bisa diubah. Ya kan? Kita enggak bisa ubah keberadaan itu. Tapi lemah lembut bukan itu. Lemah lembut artinya apa? Hati yang siap selalu dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Siap dikendalikan oleh Tuhan melalui firman dan apa? Rohnya. Ini disebut dengan praus. Nah, Yesus bilang belajar daripadaku karena aku apa? Lemah lembut. Nah, saya mau tanya, Yesus selalu pemberontak enggak kepada Bapaknya? Malam terakhir itu dalam Taman Getsemani, Matius 26 mencatat. Satu keinginan dagingnya ada apa? Melarikan diri. Makanya dia bilang, jika boleh cawan ini berlaru daripadaku. Ya kan, sampai Alkitab mencatat saking mengalami tekanan sampai ke badannya itu penuh keringat menetes bagaikan darah. Tapi selalu ditutup dengan kata-kata dalam 3 kali berdoa yang sama itu. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Dia menundukkan totalitas hidupnya kepada Bapaknya. Seandainya dia lari itu saya nggak tahu sekarang jadinya apa dengan kehidupan saudara dan saya. Meskipun kita tahu Allah tidak pernah gagal, betul. Tapi paling tidak kan skenario-nya semua berubah. Tapi kita bersyukur ada satu pribadi yang namanya Yesus yang lemah lembut. Belajarlah padaku, dia bilang, karena aku apa? Lemah lembut. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Hidup yang siap dikendalikan oleh Tuhan melalui firman dan roh. Siap dikendalikan? Kalau tidak mengendalikan, percaya saudara tidak akan mengalami kelegaan. Yang ada hanya keegoisan. Amen. Nah, ini dia bilang belajar daripadaku, belajar daripada Yesus, belajar daripada firman. Kenapa? Pelajaran apa? Yang pertama adalah kelemah lembutan. Ayo hari ini kita mau belajar lemah lembut. Artinya apa? Hidup yang siap dikendalikan oleh Tuhan melalui firman dan roh. Ini orang lemah lembut. Nah, yang kedua, belajar daripadaku karena apa? Perhatikan terus. Karena aku lemah lembut dan apa? Rendah hati. Aku rendah hati. Belajar daripadaku, aku lemah lembut dan aku rendah hati. Rendah hati berarti tidak angkuh. Rendah hati berartinya tidak sombong. Coba bandingkan dengan Yesaya pasal 2 ayat 11. Ya. Lihat, manusia yang sombong akan apa? Direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Buka lagi satu ayat, Amsal 18 ayat 12. Ya. Ulang-ulang dari pertama apa? Sudah. Tinggi hati apa? Mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi orang akan mengalami kemuliaan Tuhan, Tuhan akan tinggikan sehingga kita menjadi orang terhormat dimulai dengan kerendahan hati. Tapi ketinggian hati mendahului apa? Kehancuran. Nah itu Yesus, sebabnya Yesus bilang belajar daripada aku. Aku lemah lembut dan aku adalah rendah hati. Jadi kalau saudara ingin menikmati janji Tuhan, kita dapat kelegaan, bahkan Tuhan mempromosi hidup kita. Kita menikmati berkatnya, kita menikmati kemuliaannya. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Orang yang tinggi hati pasti akan direndahkan. Saudara boleh lihat, orang rendah hati pasti apa akan direndahkan. Saya mau tanya sekarang, saudara menyadari nggak hari ini ada tantangan di luar diri kita? Apa namanya? Sumbernya apa? Apa yang menggoda kita setiap hari? Yang umum kita tahu. Iblis. Kalau orang Jawa bilang enak. Iblis. Wih, mantap sekalian.
Iblis, ya kan? Nah, saudara tahu nggak asal muasalnya itu? Itu dari satu malaikat, dia punya kepalanya itu apa istilahnya itu? Aduh, saya jadi lupa nih. Nah, jadi malaikat itu ada 3. Yang pertama Mikael, itu dengan pasukannya. Apa tugas malaikat Mikael? Itulah malaikat perang. Yang kedua, ada yang namanya Gabriel, penghulu, maksud saya penghulunya, jadi pimpinannya. Gabriel dengan seluruh pasukannya, itu malaikat penyampai pesan. Makanya waktu Yesus mau lahir, mau datang ke dunia, ada nggak disampaikan pesan kepada Yusuf, disampaikan oleh malaikat kepada Maria, kepada orang-orang yang ada di padang belantara itu kan, disampaikan oleh malaikat. Itu yang dilakukan oleh malaikat yang namanya Gabriel dengan pasukannya itu ya. Nah, satu lagi penghulu malaikat yang namanya siapa? Lucifer. Nah, tugas Lucifer itu hanya memuji menyembah Tuhan. Dalam teks aslinya itu seluruh sayapnya pergerakan itu mengeluarkan melodi-melodi indah. Jadi luar biasa saudara. Apa yang terjadi? Satu saat dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Saat itu langsung ditendang keluar dan sekarang nih gentayangan. Ada tuyul, dia punya anak buah, ada pocong, apalagi ya kan? Saudara tahu. Nah itu adalah malaikat yang jatuh karena Jadi saudara bayangkan kesombongan itu luar biasa di hadapan Tuhan. Itu bukan dosa biasa. Makanya orang Farisi, ahli Taurat pergi berdoa bersama-sama ke bait Allah dengan pemungut cukai. Ingat cerita itu? Doanya apa? Pertama, aku mengucap syukur kata orang Farisi tidak seperti dia. Siapa dia? Pemungut cukai. Karena konteks saat itu pemungut cukai dianggap orang berdosa karena melakukan pemerasan. Ini cerita singkatnya gitu. Aku mengucap syukur tidak seperti dia. Bagus nggak? Bagus nggak? Orang Farisi bilang dia tidak seperti pemungut cukai. Bagus nggak? Bukan pemeras. Bagus dong. Aku bukan penjina. Bagus nggak? Aku berpuasa seminggu 2 kali. Saudara berapa kali? Bagus nggak? Ya kan? Apalagi? Aku berpuasa, aku memberikan perpuluhan. Bagus nggak? Firman Tuhan dia lakukan nggak? Tetapi orang pemungut cukai dia berdoa, Alkitab katakan menengadah ke atas hendak berani. Dia tertunduk sambil berkata, ampunilah aku orang berdosa. Begitu selesai Yesus bilang, pemungut cukai ini pulang menjadi orang dibenarkan, tapi orang Farisi ini menjadi orang tidak dibenarkan di hadapan Allah. Loh, kan dia lakukan firman, beri perpuluhan, bukan penjina. Apa yang membedakan? Semua dilakukan untuk kesombongan diri. Maka saya bilang dosa yang paling halus menyelinap adalah Orang bisa nggak sombong dengan rendah hatinya? Bisa. Saya bersyukur. Saya ini orang yang rendah hati. Tanpa sadar dia sedang menyombongkan kerendahan hatinya, ya kan? Jadi saudara lihat. Nah Yesus bilang dari belajar padaku karena aku apa? Rendah hati. Lucifer jatuh karena kesombongan. Nah apa sih ciri-ciri orang sombong? Banyak banget saudara ya. Mau tahu ciri-ciri orang sombong? Hah? Salah satunya di antaranya kesombongan tidak mengandalkan Tuhan. Itu sombong. Apalagi? Ya kan kita sering gitu kan? Mengandalkan kekuatan sendiri, ada masalah berdoa tapi pikiran jalan kemana-mana. Tuhan gue lagi gak ada duit nih Tuhan. Tolong saya Tuhan, tapi pikiran sudah banyak. Aduh gue ingat nih ada teman gue satu nih. Kebetulan dia duitnya lagi banyak nih. Dulu gue pernah tolong dia nih. Ya nanti habis doa gue ke situ. Itu bukan mengandalkan Tuhan tuh. Mengandalkan Tuhan terserah nanti bagaimana Tuhan caranya. Jangan dipikiran, itu cara Tuhan. Rekayasa-rekayasa otak sambil berdoa berjalan kemana-mana. Itu orang tidak mengandalkan Tuhan dan itu kesombongan. Baca Yeremia pasal 17. Terkutuklah orang mengandalkan manusia dan kekuatan diri sendiri. Tapi baca terus selanjutnya diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ciri pertama orang yang sombong tuh mengandalkan manusia. Tidak pernah mengandalkan Tuhan. Apalagi? Banyak banget saudara.
tidak ada penundukan diri kepada otoritas. Kita punya otoritas enggak? Saudara bekerja di kantor punya otoritas enggak? Dalam pelayanan ada otoritas enggak? Kenapa enggak bisa menundukkan diri sih? Itu kan sombong. Apalagi merasa diri udah paling benar, yang lain semua salah, gua aja yang paling benar. Semua harus ikut saya yang benar. Itu sombong. Apalagi, sebut aja. Tinggi hati, ya kan? Termasuk juga suka pamer, ya kan, pencapaian. Hati-hati, maka saya bilang kan dosa paling halus itu adalah apa? Kesombongan menyelinap. Apalagi semuanya, pokok intinya saudara, waktu kita mulai aku, itu kita pasti akan direndahkan. Amin. Percaya saya. Makanya beda dengan Daud kan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Baca kitab-kitab Mazmur itu. Sampai dia bilang bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan kepada aku. Ini satu pertanyaan sekaligus jawaban, artinya apa? Aku gak bisa balas segala kebaikan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, Tuhan mengangkat Daud dari seorang gembala ternak menjadi seorang raja memerintah di kerajaan Israel. Kenapa? Kerendahan hati. Yang tinggi direndahkan, yang merendahkan akan ditinggikan. Yesus bilang belajarlah daripada aku. Aku lemah lembut, aku rendah hati. Ayo saudara, hari ini kita harus mau belajar seperti itu. Amin. Kita mau belajar supaya terus hidup kita semakin apa? Diberkati Tuhan. Dan selanjutnya kita lihat berkat akhirnya, kita lihat berkat apa? Berkatnya apa akhirnya? Saudara lihat ayat 29 tetap. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lihat. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Inilah yang namanya kelegaan. Orang akan mengalami kelegaan waktu benar-benar dia rendah hati, dia apalagi lemah lembut, dan kita benar-benar belajar terus kepada firman Tuhan, ya kan? Kita mau memikul kuk itu, kita siap pikul kuk itu, dan kita siap selalu memenuhi setiap undangan Tuhan. Waktu kita lakukan itu, maka kita akan mengalami namanya apa? Ketenangan di dalam hidup ini disebut dengan eirene. Damai sejahtera Tuhan hidup dalam hidupku. Ya saya katakan dalam tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanku. Orang-orang seperti ini dia akan mengalami ketenangan. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang lega. Kenapa dia bisa mengalami kelegaan? Itu yang pertama, karena dia selalu memenuhi setiap undangan Tuhan. Artinya apa? Meresponi setiap firman Tuhan. Amin. Dia meresponi dengan hati yang terbuka. Yang kedua apa? Selalu siap pikul kuk. Bisa merupakan masalah yang Tuhan izinkan. Supaya kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Kuk itu selalu ada. Kelemahan-kelemahan kita justru itu menyadarkan kita. Aku ini gak ada apa-apanya. Aku ini gak hebat. Aku mau takluk tunduk supaya Tuhan mengendalikan hidupku. Amin. Tuhan pasang kuk itu dalam kehidupan kita. Dan selalu kita belajar kepada Yesus tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan. Waktu kita lakukan itu, maka kita akan mengalami kelegaan. Amin. Masalah, saya tidak bilang langsung masalah nggak ada. Masalah ada, tapi ini kita udah beda memandang masalah itu. Karena ada kelegaan. Amin. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengajak kita hari ini. Ayo. Kita semua siapkan seluruh hidup kita. Amin. Kita responi undangan Tuhan. Kita mau mikul kuk itu. Kita mau terus belajar pada Yesus. Amin. Dengan dalam kerendahan hati dan kelemah lembutannya. Pasti kita akan menikmati kelegaan. Ayo makanya saudara. Saya udah bilang saya tidak berjanji di sini saudara akan mengalami yang wah-wah enggak. Saya tetap berani pastikan saudara datang, saudara akan sini saya akan ajar firman Tuhan dengan konteks yang sebenarnya. Bukan hanya untuk janji-janji diberkati secara materi, engkau yang sakit sembuh, mujizat Tuhan pasti lakukan. Tuhan ada sumber segala mujizat, amin. Dia juga sumber segala berkat, kita pasti diberkati. Amin. Dan sudah diberkati, amin.
Apa buktinya? Keselamatan itu kan berkat terbesar. Tapi kita mau hidup seperti yang dia mau supaya kelegaan ada. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Amin buat firman Tuhan.